kami dari Koalisi Pejalan Kaki sebenarnya hanya melihat bahwa untuk saat ini di kota Jakarta bisa dikatakan itu dari 100% jumlah trotoar di Jakarta hanya 20% lah yang bisa dalam tanda petik itu memenuhi kelayakan untuk bisa dilalui oleh pejalan kaki. Tapi tak ada satupun trotoar di Jakarta yang bisa dilalui yang nyaman dan aman dilalui oleh teman-teman penyandang disabilitas. Yang dikatakan 20% tadi itu seperti di beberapa daerah mana saja nih kira-kira, Mas? Ya, seperti kan kita udah tahu ya, ada Gatot Subroto. Ini hanya bisa dilalui cukup nyaman dilalui oleh pejalan kaki yang normal loh, Mbak. Jadi itu ada kayak Gatot Subroto, ya, MT Haryono, yang karena itu baru-baru dibangun ya. Jadi terus Sudirman Tamrin dan beberapa tempat-tempat lain kayak Kuningan sudah Rasuna Said sudah baru juga dibangun. Jadi jalur-jalur protokol yang memang itu sudah memenuhi sedikit persyaratan dari standar pembuatan trotoar yang memang diatur dalam Kementerian PU. Ini berarti beberapa jalan yang baru begitu atau belum lama ini ada, berarti bisa dikatakan ada kemajuan untuk pengelolaan trotoar ini bagi para pejalan kaki sendiri. Iya, itu tidak terlepas dari desakan masyarakat ya, karena selama ini kan kita lihat bahwa trotoar di Jakarta itu hanya 20% bisa dipergunakan oleh pejalan kaki yang cukup layak. Tapi sisanya kan Jakarta itu kan punya 7.000 km jalan raya. Itu hanya 300 km yang memiliki trotoar yang cukup layak. Bukan layak loh, cukup layak dilalui oleh pejalan kaki. Bukan dilalui oleh penyandang disabilitas. Jadi kalau untuk saat ini kan revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu hanya di jalan-jalan protokol saja gitu loh. Tapi kalau untuk di jalan arterinya itu sama sekali kita nggak pernah melihat ada perubahan apapun di sana gitu. Jadi hanya jalur protokol saja kayak Rasuna Said, Jalan Sudirman Tamrin, ya, Gatot Subroto gitu ya. Tapi di satu sisi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah nasional ini tumpang tindih yang mempunyai kewenangan untuk mengerjakan trotoar gitu loh, Mbak. Seperti di Pemprov DKI Jakarta ada 2 dinas yang mengerjakan tupoksinya mengerjakan trotoar. Harusnya itu tidak usah ada 2, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sama Dinas PU. Terus untuk jalan nasional, jalan provinsinya sama jalan kotanya. Nah, tapi kalau untuk jalan nasionalnya itu dipegang oleh Kementerian PU. Ada 40 jalan di Jakarta itu kewenangannya di bawah PU. Nah, saat ini jalan-jalan nasional itu tidak jelas pengerjaan trotoarnya seperti apa. Karena kalau kita tanya ke Pemprov DKI Jakarta, oh itu bukan kewenangan kami, itu ada di kewenangannya di Kementerian PU gitu. Jadi ini kan ibaratnya warga ini untuk bertanya saja warga harus memilah-milah, harus bertanya ke siapa gitu. Teman-teman sendiri dari Koalisi Pejalan Kaki ini bagaimana mengembalikan fungsi trotoar yang sebenarnya gitu kepada para pejalan kaki, khususnya kaum-kaum difabel begitu? Tegakkan amanah Undang-Undang Lalu Lintas 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tadi. Prioritaskan pejalan kaki dan pesepeda, itu kan ada jelas di situ disebut. Dan trotoar, zebra cross dan jembatan penyeberangan adalah jelas termaktub di undang-undang itu adalah hak pejalan kaki. Bukan hak pedagang, bukan hak parkir, bukan hak untuk diserobot oleh kendaraan bermotor seperti motor dan juga mobil dan lain-lain gitu. Ini yang tidak ada di sini sampai saat ini adalah law enforcement dari penegak hukum, yaitu kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum bagi pelanggar yang memang sudah mengokupansi trotoar. Seperti halnya dari sekretariatnya Koalisi Pejalan Kaki di Sarinah ya, di kawasan Sarinah. Itu kalau kita mau mengakses ke stasiun Gondangdia, itu kita harus melintasi ada 2 jalan, Jalan Johar dan juga Jalan Wahid Hasim. Itu satu hari dari pengamatan kami, itu tidak kurang lebih dari 5.000 orang yang mau menggunakan kereta api atau KRL. Itu tidak bisa menggunakan trotoarnya. Jadi pejalan kaki harus berjalan di jalan raya gitu. Jadi itulah derita yang dirasakan oleh pejalan kaki sehari-hari di ibu kota kita tercinta ini yang dinamakan sebagai ibu kota gitu. Padahal ini ibu kota, bukan kota kecil. Nah, kalau bisa dibilang ini mungkin masih ada fasilitas, tapi ini sudah tidak ada fasilitas tapi tidak bisa dipakai gitu. Jadi terokupansinya secara massal oleh okupansi lain di luar pejalan kaki. Jadi kami menghimbau ya pemerintah, yaitu Pemprov DKI Jakarta dan juga di kepolisian ya, saatnya untuk bertindak ya, untuk melakukan law enforcement kepada pelanggar-pelanggar yang memang mengokupansi trotoarnya pejalan kaki. Kalau tidak, ya itu tadi akan seperti datanya Korlantas Mabes Polri, 18 pejalan kaki tewas setiap hari di seluruh Indonesia. Jadi harus juga ini jadi warning bagi kita. Apakah 18 pejalan kaki ini setiap hari ini tidak bisa kita kurangi, paling tidak itu zero lah, paling tidak. Tapi mustahil itu bisa zero.
Karena di Jakarta sekalipun itu kecelakaan bagi pejalan kaki itu sangat rentan sekali ya, karena memang trotoarnya sudah diokupansi, paling banyak itu pedagang dan juga parkir gitu. Pejalan kaki hanya bisa menerima, tapi inilah teman-teman di koalisi pejalan kaki bergerak ya untuk mengingatkan dan mengedukasi, mensosialisasi bahwa kita kembali kepada hitopnya kita. Semua manusia itu adalah pejalan kaki gitu.